Oke, baik kita masih dalam materi mengenai darah. Kali ini berkaitan dengan hubungan qi dengan darah. Jadi darah itu kan sebenarnya adalah suatu bentuk qi, tapi dia itu lebih padat, lebih material. Maka dari itu kalau qi yang renggang itu kategorinya adalah yang, kalau darah yang lebih padat itu dikategorikan sebagai yin. Keduanya antara qi dan darah itu tidak dapat dipisahkan. Karena qi penggizi itu mengalir juga bersama darah di pembuluh darah. Qi penggizi mengalir bersama darah di pembuluh darah. Contoh di dalam praktik klinis antara hubungan qi dan darah. Itu ketika terjadi perdarahan yang serius, ketika terjadi perdarahan, keluar darah yang banyak, itu juga akan muncul tanda-tanda kekurangan qi secara umum. Contohnya adalah berkeringat, kemudian sesak napas, dan anggota badan itu dingin. Misalnya ada orang yang perdarahan, misalnya karena kecelakaan atau yang lain sebagainya, itu juga akan memunculkan tanda kekurangan qi. Dia bisa berkeringat, keringat dingin, kemudian bisa sesak napas, dan juga badannya itu dingin. Ketika disentuh akan terasa dingin. Kemudian ketika terjadi berkeringat yang parah, misalnya ketika sauna atau ketika olahraga tapi berlebihan, apalagi berkepanjangan, itu juga yang menyebabkan kekurangan qi, itu juga akan muncul tanda kekurangan darah. Contohnya adalah mukanya juga akan pucat ketika berkeringat parah itu. Kemudian mati rasa di berbagai bagian tubuh. Juga bisa tiba-tiba terasa pusing ketika berkeringat parah itu. Dan juga muncul jantung berdebar. Seperti orang-orang yang akan pingsan setelah berkeringat banyak itu kan bisa pucat, kemudian terasa pusing dan deg-degan, jantungnya berdebar. Kita lanjutkan pada 4 aspek hubungan qi dan darah. Yang pertama, qi itu menghasilkan darah. Maksudnya adalah qi makanan. Qi makanan itu sebagai basis atau bahan dasar pembentukan darah. Kalau qi itu kurang, maka darah juga akan kurang karena bahannya kurang, yang diproduksi juga akan ikut kurang. Kalau dalam praktek klinisnya, kita itu perlu menambah qi, misalnya dengan herbal atau dengan akupuntur, untuk menyuburkan darah. Kemudian yang kedua, itu qi menggerakkan darah, energi menggerakkan darah. Artinya qi paru-paru itu memasukkan qi ke dalam pembuluh darah. Fungsinya apa? Untuk membantu qi jantung dalam mendorong sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jadi qi jantung kan tugasnya mendorong sirkulasi darah, tapi dia juga dibantu oleh qi paru-paru dengan cara memasukkan qi atau energi ke pembuluh darah, sehingga juga membantu mendorong sirkulasi darah. Jika qi kurang atau dia macet, kalau qi-nya itu kurang atau macet, maka tidak dapat mendorong darah. Karena kalau kurang kan berarti kan tidak ada energi yang cukup untuk melakukan pendorongan darah. Kalau macet berarti dia terhalang, tidak bisa bergerak secara luasa, maka terjadi kemacetan darah, stagnasi darah, gumpalan darah.
Yang ketiga adalah Qi memegang darah. Qi limpa itu memegang atau menjaga darah agar tidak keluar dari pembuluh darah. Atau dengan kata lain dia itu mencegah perdarahan. Kalau Qi limpanya kurang, maka dia gagal memegang atau menjaga darah dan darah akan keluar dari pembuluhnya, terjadi yang namanya perdarahan. Poin keempat adalah darah menyuburkan Qi. Darah itu yin, dia menyuburkan Qi yang sifatnya yang. Qi itu membutuhkan makanan atau nutrisi dari darah. Darah itu menyediakan basis atau bahan yang padat untuk mencegah Qi itu mengapung. Ya, artinya Qi itu bertempat di darah itu atau diikat di darah supaya dia tidak mengapung. Karena kalau mengapung itu bisa menimbulkan panas kosong. Panas kosong ini ada pembahasan tersendiri nanti di sindrom-sindrom. Darah adalah ibu Qi. Kemudian hubungan antara esensi dengan darah. Antara esensi dengan darah itu satu sama lain itu dapat saling berubah bentuk. Darah bisa jadi esensi, esensi bisa jadi darah. Esensi itu berperan penting dalam produksi darah. Sebaliknya, darah juga terus-menerus menyuburkan dan mengisi kembali esensi. Karena darah juga asalnya pada mulanya juga dari makanan dan minuman. Patologi. Patologi darah atau keadaan darah yang tidak normal. Penyakit-penyakit yang bisa dikaitkan dengan darah. Yang pertama adalah kekurangan darah. Biasanya karena kekurangan Qi limpa. Karena Qi limpa yang tugasnya menghasilkan darah itu kekurangan, maka yang dihasilkan atau diproduksi yaitu darah juga akan ikut kekurangan. Yang kedua, panas darah. Biasanya karena panas di organ liver. Karena liver yang tugasnya menyimpan darah. Nah, ketika tempatnya buat menyimpan darah yaitu liver panas, maka darahnya pun juga akan ikut panas. Yang ketiga adalah kemacetan darah. Itu disebabkan karena kemacetan Qi. Kalau Qi macet, darah juga lama-kelamaan bisa ikut macet juga. Karena daya pendorong si darah itu mogok atau macet kan, darahnya jadi tidak terdorong dengan baik, tidak terpencar dengan baik. Jadi berkumpul di satu bagian tubuh. Itu biasanya terjadi di Qi liver. Kemudian kemacetan darah juga bisa terjadi karena dingin. Dingin itu membekukan darah. Yang namanya beku itu kan tetap tidak berubah dari tempatnya, tidak beranjak dari tempatnya. Menjadi pembekuan darah karena dingin atau kemacetan darah karena dingin. Kalau panas, dia itu mengeringkan darah sehingga darah itu menjadi lebih padat, memadat dan menjadi macet karena disebabkan oleh panas. Nah, kita masuk ke materi vital yang terakhir, yaitu zalir tubuh atau cairan tubuh, atau nama lainnya adalah Qin Ye. Qin Ye. Sumber dari cairan atau zalir tubuh itu dari makanan dan minuman. Kemudian dari makanan dan minuman itu diubah dan dipisahkan oleh limpa. Setelah itu, oleh limpa diangkut yang bersih naik ke paru-paru. Dan sebagian juga ke kulit. Nah, sebagian lagi juga turun ke ginjal. Kemudian bagian yang kotor itu diturunkan ke usus kecil. Di usus kecil akan dipisahkan kembali antara yang murni dan yang tidak murni. Nah, yang murni itu kan masih bisa dimanfaatkan. Kalau yang tidak murni itu kan akan dibuang. Yang murni ke kandung kemih.
yang tak murni ke usus besar, dan sebagian diserap kembali, supaya mendapatkan lagi bagian yang murni akan digunakan oleh tubuh. Kandung kemih dibantu oleh yang ginjal itu mengubah dan memisahkan zalir atau cairan yang murni itu dialirkan ke atas dan ke bagian luar tubuh sehingga membentuk yang namanya keringat. Kalau yang tidak murni itu perginya ke bawah dan diubah menjadi air kencing untuk kemudian dibuang menjadi urin. Paru-paru itu disebut sumber atas air. Sebabnya adalah dia itu menyalurkan zalir yang murni itu ke ruang di bawah kulit dan juga ke ginjal. Kalau ginjal itu disebut sumber air bawah karena fungsinya mengubah zalir kandung kemih. Pengubahan zalir. Fungsi pengubahan zalir yang ada atau yang dilakukan oleh kandung kemih itu dikendalikan oleh yang ginjal. Sumber atas air adalah paru yang juga tempatnya di bagian tubuh yang atas yaitu dada, dan kalau ginjal di perut yang lebih rendah tempatnya disebut sumber air bawah. Hubungan zalir dengan organ dalam. Yang pertama, hubungan zalir dengan limpa. Limpa itu merupakan organ yang paling penting di dalam fisiologi dan patologi zalir tubuh. Limpa itu mengendalikan pemisahan antara zalir yang murni dan yang tidak murni. Kemudian mengendalikan arah pergerakan. Jadi zalir yang murni itu akan dibawa ke atas, kalau yang tidak murni akan dibawa ke bawah. Karena pentingnya limpa dalam fisiologi dan patologi zalir itu, ketika ada kasus yang berkaitan dengan kekacauan cairan atau zalir itu, maka harus juga mengobati organ limpa. Kemudian hubungan zalir dengan paru-paru. Paru-paru itu mengendalikan pemencaran atau penyaluran zalir yang murni dari limpa ke ruang di bawah kulit dan juga mengirim zalir turun ke bawah ke ginjal dan ke kandung kemih. Maka disebut paru mengatur jalan saluran air. Hubungan zalir dengan ginjal. Ginjal itu menguapkan sebagian zalir yang diterima dari paru. Kemudian dikirim kembali ke paru. Setelah diuapkan, kan dikirim kembali ke paru. Fungsinya adalah untuk membasahi dan melembabkan paru-paru supaya paru-paru itu tidak terlalu kering, jadi lebih lembab. Kalau yang ginjal sendiri itu mengendalikan banyak sekali tahap pengubahan zalir yang sangat penting. Misalnya adalah menyediakan panas, yang panas itu diperlukan oleh limpa ketika mengubah zalir. Nah, karena itu kalau kekurangan yang ginjal itu juga bisa menyebabkan kekurangan yang limpa. Ketika yang limpa itu kekurangan, maka terjadi penumpukan zalir. Zalir atau cairan tubuh itu menumpuk, misalnya di perut, jadi kembung tapi kembung air, atau penimbunan air di daerah baik di daerah perut maupun ke bawah sampai bisa ke kaki, menimbulkan odema atau edema atau pembengkakan air. Kemudian yang ginjal itu juga membantu usus kecil dalam fungsinya memisahkan zalir yang murni dan zalir yang tidak murni, dibantu oleh yang ginjal. Yang ginjal juga memberi chi ke kandung kemih untuk mengubah bentuk menjadi
urin yang akan dibuang. Kemudian yang ginjal juga membantu pengubahan dan pengeluaran zalir, tri pemanas atau sanciau, atau pembakar rangkap 3. Hubungan zalir dengan kandung kemih itu, kandung kemih itu memisahkan zalir menjadi bagian yang murni dan yang tidak murni. Kemudian yang tidak murni akan dikeluarkan menjadi air kencing atau urin. Hubungan zalir dengan pembakar rangkap 3 atau sanciau atau tri pemanas. Apa hubungannya? Dia tri pemanas atau sanciau itu membantu pengubahan, pengangkutan, dan pengeluaran zalir pada semua tahap. Nah, ini yang penting adalah pada semua tahap. Pada semua tahap. Ciau atau pembakar atas. Karena tri pemanas kan berarti ada 3 pembakar. Ciau atas atau pembakar atas itu membantu limpa dalam mengarahkan zalir ke atas dan membantu paru-paru untuk mengirim zalir ke ruang di bawah kulit. Kalau ciau atau pembakar tengah itu membantu lambung di dalam mengaduk dan mengarahkan bagian yang tidak murni ke bawah. Sedangkan kalau ciau atau pembakar bawah itu membantu usus kecil, membantu kandung kemih, dan membantu ginjal dalam mengubah, memisahkan, dan juga mengeluarkan zalir-zalir. Kemudian hubungan antara zalir dengan lambung. Lambung itu kan juga sebagai sumber dari zalir. Karena pertama-tama makanan dan minuman itu juga masuknya ke lambung dulu sebelum diolah oleh limpa. Nah, kalau perut atau lambung itu punya sifat suka basah atau suka lembab. Dia tidak suka kering. Sebaliknya kalau limpa itu dia suka kering. Suka kering tapi tidak suka basah, tidak suka lembab. Maka dari itu kalau lambung itu dia itu bisa menderita karena kekeringan. Dan kalau kekeringan itu bisa menyebabkan kekurangan yin lambung. Makanan yang sifatnya basah, licin. Basah dan licin. Misalnya kayak beras, kayak bubur gandum itu menguntungkan atau baik dalam menutrisi lambung. Kalau sebaliknya, kelebihan makanan yang sifatnya sangat kering, seperti makanan yang dibakar atau dipanggang terlalu lama, itu bisa merusak yin lambung. Oke, kemudian karena zalir tubuh itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama ada jin, yang kedua ada ye. Maka kalau zalir tubuh secara umum adalah jin ye, tapi dia sebenarnya terpisah dan berbeda. Jin itu dia sifatnya bersih, dia ringan, renggang, dan encer. Beredarnya itu dia bersama qi pertahanan di bagian luar tubuh, yaitu kulit dan otot. Dia bergerak dengan cepat. Yang mengendalikan jin adalah paru-paru, yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Dan juga dikendalikan oleh pembakar atas, yang mengendalikan perubahan bentuk dan pergerakan dari jin itu tadi. Fungsinya juga membasahi dan menyuburkan kulit dan otot. Nah, jin itu juga mewujud jadi keringat, kemudian air mata, kemudian ludah, dan juga ingus. Dia juga menjadi komponen darah yang zalir
darah yang berbentuk cairan. Merenggangkan atau mengencerkan dan mencegah penyumbatan darah karena dia komponen darah yang sifatnya bisa mengencerkan, maka dia karena mengencerkan darah dia mencegah penyumbatan darah. Kemudian yang kedua ada Y. Sifatnya itu adalah keruh, berat, dan juga padat. Beredarnya bersama dengan Qi penggizi di bagian dalam tubuh. Gerakannya lambat, pengubahannya itu dikendalikan oleh limpa dan ginjal. Dikendalikan juga oleh pembakar tengah dan pembakar bawah dengan tugas untuk membasahi tulang sendi, tulang belakang, otak, dan sumsum tulang. Dan juga meminyaki organ-organ indera, misalnya kayak mata, telinga, hidung, dan juga mulut. Kemudian kita ke hubungan antara darah dengan zalir. Kedua-duanya darah dan zalir itu juga sama-sama yin. Sama-sama yin. Dan juga saling menyuburkan. Darah menyuburkan zalir, zalir menyuburkan darah. Zalir itu terus-menerus mengisi darah dan membuatnya lebih renggang atau lebih encer supaya tidak mengental atau macet. Dan darah juga dapat menyuburkan dan melengkapi zalir karena sama-sama cair, sama-sama yin. Kedua-duanya itu saling bertukar. Ketika kita kehilangan banyak zalir tubuh, misalnya keringat, ketika sauna atau olahraga yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan kekurangan darah. Keringat keluar berlebih, darah juga bisa menjadi kekurangan. Tidak cuma kekurangan cairan tubuh, tapi juga kekurangan darah. Dan sebaliknya juga ketika kehilangan banyak darah, misalnya karena aliran haid yang berlebihan atau karena nifas dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kekurangan cairan tubuh. Karena itu karena darah dan zalir tubuh sumbernya itu juga sama-sama dari makanan dan minuman. Dan mereka juga saling menyuburkan dan saling bertukar. Kita pahami dalam metode pengobatannya antara hubungan zalir dan darah. Ketika klien itu mengalami perdarahan, klien keluar darah banyak. Ketika klien itu sedang haid, sedang nifas dan lain sebagainya, atau habis kecelakaan atau dikeluarkan secara sengaja, misalnya setelah fasdu atau setelah donor darah, atau bahkan setelah berbekam, itu kalau bisa dan wajib tidak boleh dipicu untuk mengeluarkan keringat. Misalnya dengan herbal yang mengeluarkan keringat, contohnya herbal pedas. Karena herbal pedas itu juga memicu keringat, dan ketika keringat keluar sama saja menyebabkan atau memperparah efek-efek dari perdarahan tadi. Kemudian ketika klien itu mengalami pengeluaran keringat yang banyak, misalnya habis olahraga, habis bekerja yang berat, habis sauna dan lain-lain yang mengeluarkan keringat yang banyak, jangan diterapi dengan pengeluaran darah, misalnya bekam atau fasdu, karena bisa lemas, karena udah keluar keringatnya ditambah keluar darahnya. Hubungan antara Qi dengan zalir. Qi itu sebagai daya penggerak, itu dia mengubah dan mengangkut zalir. Kalau Qi itu gagal mengubah dan mengangkut zalir, maka terjadi penumpukan zalir atau penimbunan zalir. Qi itu menjaga dan memegang zalir tetap di dalam tubuh.
Sama seperti ketika Qi memegang darah tetap di pembuluhnya. Jika Qi kurang, zalir itu bisa keluar. Qi kurang, dia gagal menahan atau memegang atau menjaga zalir tetap di dalam tubuh, dia bisa gampang keluar. Dan karena itu timbul sulit menahan atau mengatur kencing. Karena kekurangan Qi ginjal, jadi susah mengontrol kencing. Kemudian keringat spontan. Keringat yang spontan atau ketika tidak terlalu bekerja yang berat, yang seharusnya tidak keluar keringat, justru keluar keringat. Itu karena kekurangan Qi paru, sehingga cairan-cairan tubuh atau keringat itu keluarnya tidak wajar, tidak normal. Kemudian timbul keputihan, itu disebabkan karena kekurangan Qi limpa. Qi menghasilkan zalir dan zalir menyuburkan Qi. Artinya, contohnya ketika kekurangan Qi limpa dan lambung dalam jangka panjang, itu bisa menyebabkan kekurangan zalir. Karena lambung itu adalah sumber zalir. Pengeluaran zalir yang banyak, contohnya seperti ketika berkeringat banyak, itu bisa menyebabkan kekurangan Qi. Dan timbul gejala-gejala kekurangan Qi kayak anggota badan itu jadi dingin, mukanya pucat, dan tidak suka dingin. Nah, itu juga gejala kurang yang. Zalir itu membentuk keringat di ruang antara kulit dan otot. Nah, di situ bercampur dengan Qi pertahanan atau Wei Qi. Banyak keluar keringat menyebabkan hilangnya Qi pertahanan. Karena mereka kan bercampur jadi satu. Kalau yang satu keluar, yang satunya lagi juga ikut keluar. Keringatnya keluar banyak, maka di situ juga Qi pertahanannya juga ikut keluar banyak. Qi itu juga bisa dihabiskan dengan muntah. Muntah itu kan perlu energi juga untuk mengeluarkan isi perut, menguras energi itu. Dan juga ketika jika Qi berkurang dapat keluar dalam bentuk keringat. Maksudnya ketika Qi itu berkurang, itu bisa keluarnya dalam bentuk keringat. Berkeringat itu bisa sebagai tanda Qi berkurang. Nah, kita masuk ke patologi zalir tubuh. Patologi cairan tubuh, keadaan tidak normal berkaitan dengan cairan atau zalir tubuh. Yang pertama, kekurangan zalir tubuh dan penumpukan zalir tubuh. Nah, penumpukan zalir tubuh inilah yang bisa menyebabkan odema. Seperti ini. Pembengkakan jika disentuh nanti akan lama kembalinya. Akan cekung dan kembalinya akan lama. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi berikutnya di video yang selanjutnya.